Oke, sepertinya sesuai janji tadi, gue mau ngobrol dengan seorang teman dan dia seorang modifikator ya, modifikator kawakan yang dimodif nggak lain nggak bukan kuda besi ya. Dan ini memang dia nih bukan satu-satunya banyak, tapi gue salut aja gitu karena masih mau megang modifikasi motor-motor lawas gitu loh, yang kebetulan gue juga menyukai lah gitu. Oke, Mas Eko, selamat siang Mas. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, selamat siang. Selamat siang Mas Eko, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Baik Om. Iya, rezeki juga baik kan ya? Iya. Gimana Om Bugi, sehat? Agak sakit doang tapi nggak apa-apa lah gitu loh. Gak apa-apa ya. Banyak minum air putih Om. Iya, banyak-banyak ini aja, banyak-banyak istighfar kali ya. Istighfar ya. Minta maaf. Iya, iya gitu. Introspeksi gitu. Enggak, ini biasa penyakit lambung. Suka begini, iya. Terlalu Dia banyak, telat makan ya. terlalu banyak mikirin umat soalnya. Mikirin umat yang sesat gitu kan, biar tambah sesat gimana caranya gitu. Iya benar. Gimana bengkel rame ya? Ya, lagi kadang rame kadang sepi Om, biasalah, namanya juga usaha. Oh gitu ya, tapi keren lah. Itu kalau gue lewat sih nggak pernah sepi sih. Kalau Iya gue nih. kalau gue panggil juga kayaknya, wih masih sibuk aja. Ya udahlah, gue diemin aja deh. Gitu. Iya, tapi ngeliat kok Om. Oh gitu ya. Selalu angkat tangan nih. Wih. Om Bugi kalau lewat. Iya. Lagi bangun, biasa lah nih lagi ngebangun ini DP. Jadi Yamaha Trail tua. Ya material tua. Nah ini gue mau cerita sedikit ya. Mungkin ini komunitas penyuka motor-motor lawas khususnya trail di Jakarta nih. Kan memang ini sekarang lagi happening lagi ya. Tapi kalau yang tahun 70-an kayaknya lebih spesifik lagi, lebih segmented lagi gitu loh. Ini kayaknya Iya, lebih khusus. kalau gue lihat ini kan lu kan termasuk generasi sekarang ya. Kok bisa tertarik gitu, gimana ceritanya sih? Apa mungkin ikut-ikutan, apa enggak cuman gara-gara medsos atau terpengaruh apa gitu yang lain? Bisa cerita sedikit nih. Kalau dari pribadi sih emang dasarnya dari dulu ya, dari sekolah itu senang yang motor-motor tua. Jadi dulu tuh zamannya masih SMP, STM ya, 2000-an awal itu kan. Jadi dulu sekolah berangkatnya naik motor tua nih, lain sendiri. Jadi emang dasarnya udah suka. Terus akhirnya lama-lama ngoprek jadi buka bengkel. Nah itu kemarin lihat juga apa namanya, ada beberapa motor trail ya DT ya. Terus, ada trail DP, ada dari Hondanya juga, ada juga. di Honda XL ya kalau nggak salah ya. Ada XL. Ya XL. Terus ini tapi kebanyakan memang istilahnya gimana sih, kan ada nih ya suka trail, suka terabas hutan segala macam, itu kan adventure ya namanya ya. Tapi kalau misalnya Anda bilang ini apa, trail urban kota gimana? Nah iya, jadi Bisa cerita nggak sedikit? trail urban, jadi kebetulan customer kan banyak yang emang dari dulu kan emang udah dasarnya main motor tua gitu, jadi punya beberapa tipe. Nah dari 3 tahun 5 tahun belakangan nih mulai ngebangun nih trail tua. Tapi agak-agak ngelawan kodrat nih Om. Biasanya kan yang namanya trail kita mainnya ke hutan. Iya. Nah ini customer nih kebanyakan yang emang ya tinggal di kota ya, maksudnya motor juga emang buat kerja. Jadi akhirnya muncul celetukannya, ini mah kita trail yang ini nyeleneh nih, trail urban gitu. Ya apa-apa juga sih, keren juga. Ini kalau misalnya apa namanya, trail itu kan identik dengan tidak diaspal gitu kan. Kalaupun jadi aspal juga sifatnya juga ya hanya lewat aja lah gitu loh. Tapi kan tujuannya itu kan dia istilahnya babat alas gitu kan, buat nerobos masuk ke tempat-tempat yang memang agak ekstrim gitu kan. Karena gue juga menyukai itu gitu loh. Kebetulan memang gue juga suka adventure, gue juga suka motocross. Tapi kalau misalnya denger urban kayak gini ya lucu juga sih. Kayaknya lucu juga kalau kawan-kawan gitu bikin nongkrong kayak gitu ya di satu tempat. Nah beberapa kali udah pernah sih nongkrong. Jadi sebelumnya emang ada yang emang beneran suka terabas, cuman kan karena kesibukan keluarga dan kerjaan jadi nggak bisa. Jadi akhirnya ya cuma main kemana nih kita nih ramean nih gitu. Yang masih deket-deket aja di dalam kota. Ya. Nah, terus kalau misalnya terbatasannya satu merek enggak juga kan ya? Enggak juga sih. Kalau range ininya tahunnya paling muda tuh tahun berapa? Tahunnya paling muda ada tahun 80-an dari Honda ya. 80-an ya. Kalau kemarin tuh saya
Kalau yang 70 ada dari Yamaha, Hondanya juga ada beberapa. Iya. Jadi nggak banyak sih. Oke. Nah terus kalau misalnya ini kemarin gue sempat lihat juga tuh ada DT yang tahun 74 atau 75 itu ya, DTB ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Itu keren banget tuh. DTB. Tapi ngebangunnya sengaja dituain karena ngelihat nomor mesinnya kemarin apa ada tuh, lupa ya. Jadi itu jadi kalau di Amerika tuh namanya V-number. Nah itu V-numbernya merujuk ke DTA, jadi generasi sebelum si DTB. Akhirnya diskusi sama si ownernya, kita ngebangunnya jadi DTA versi yang US. Yang bedanya dengan A dengan B apa? Kalau B kan yang masuk ke Indonesia ini banyaknya 7475 ya. Kalau yang saya lihat sih tutup tangkinya tuh kan dia kan nggak puter ya. Kalau yang ketara sih di nomor mesin ya. Nomor mesinnya itu kelihatan. Ya apa aduh lupa lah. Nah dari situ sama yang detail-detail kecilnya kayak tutup tangki, terus kayak footstep gitu, sama warnanya yang kemarin kita bangun tuh desert gold. Ya itu emang warna khusus ya pasaran di US, di Eropa. Itu ngebangun berapa lama? Gitu bener kan? Om, kadang kan orang kan cuma ngelihat pas udah jadi cuma kayak gitu sama aja. Padahal kan proses yang kita udah lewatin kan yang nggak bisa dibayar kali ya. Betul. Iya. Dan memang apalagi motornya Om Bugi ini salah satu DT yang paling keren nih. Jangan begitu lah, gue malu sama DTA lo. Motornya dipakai buat harian, buat kerja. Oh gitu ya? Enggak, kalau motor itu yang mau dipakai harian sih buat kerja. Dan kebetulan kencang irit lagi. Nah kemarin. Nah itu dia. Terus ngomong-ngomong kemarin. Sekedar pajangan. Iya, kemarin ngomong-ngomong gue dapat blok lagi 2 lagi kan. Ada blok baru. Jadi ada ceritanya. Ada sekarang ada blok merek Kawa ya? Ada banyak Kawa. Merek Kawa itu berapa sekarang harganya itu Kawa? Kalau itu tergantung sih. Kadang kan beda pedagang, beda ini. Range-nya paling murah berapa? Kebijakan jual. Kalau murah sih nggak nyampe 1 juta ya. Nggak sampai 1 juta? Kalau yang merek biasa gitu. Tapi banyak yang nyari juga loh itu loh. Kalau saya kemarin dapat yang ori yang Jepang loh. Yang begitu tuh, yang apa sih harta karun Om ya? Iya. Jadi pas mau dibeli harganya mau naik, tapi coba-coba dibayarin aja. Begitu mau dibayarin si kasirnya ngomong lagi. Apa namanya? Wah itu harganya udah mau berubah tuh ini gini. Wah jangan begitu dong. Ini masih dari tandanya ya. Jangan suka apa namanya? Konsumen jangan digituin. Agak-agak ngotot dikit akhirnya udah nggak pakai nanya lagi lu, gua lagi nggak ada duit padahal udah ke ATM 2,3 harganya ya. Iya emang. Tapi nggak apa-apa lah ya kan, mau nunggu mencari di mana lagi, rezeki mah besok main lagi gitu kan. Jadi lebih baik kita nyesel membeli daripada nyesel tidak membeli. Iya bener, tapi udah ditawar orang lagi tuh, di 3 perak kan lumayan. Enggak, iya lumayan. Ya udah pasti Jepang lagi kan, begitu Pak. Nah dan terus bahannya juga kan lebih presisi, dia panas sama dingin, jadi nggak apa sih, kalau yang Jepang nggak gampang muah ya. Betul, dan itu juga apa lifetime-nya lama lah gitu ya. Iya, perawatannya benar. Betul. Nah itu terus gini, ini komunitasnya sudah berapa banyak? Kalau itu sih nggak terlalu sih, yang kenal aja. Paling ya nggak nyampe 10 orang. Jadi juga nggak tentu, misalnya lagi pengen besok jalan gitu, jalan mana makan atau kemana, atau gitu foto-foto gitu. Genit ini ya, trio genit nih ya. Iya, terus genit. Cuman tapi gini loh, ada sekarang kan ada juga kalau nggak salah penyelenggara apa namanya promotor balap ini kan bikin juga sisipan di acara-acara balap besar, biasanya ada one make race untuk motor-motor lawas nih kan. Kayak ada beberapa di Jawa, di mana kemarin ya, di Bogor apa di mana gitu. Jadi khusus untuk trail-trail yang tahun-tahun 70-an, tahun 80-an itu dijadiin satu moto gitu, ada satu kelas gitu kan untuk Star Ibarat. Itu seru juga tuh. Lihat DT, TS, KI yang jarang ya, paling jarang ya KI ya. Iya bener, Kawasaki jarang. Tuh kalau ada boleh tuh. Sempat ngeliat sih, cuman rata-rata barangnya busuk semua ya. Iya. Karena motor capek kali ya buat perkebunan dulunya. Betul. Dan dia juga pakai rotari. Cuman pernah sih ngeliat juga di YouTube ya, ada satu KI warna biru tuh mulusnya luar biasa. Di restorasi ulang lagi.
Udah kayak baru lagi tahu dia mau jual berapa, bakal dijual kayaknya sih. Nggak akan biasanya sih. Kalau angka 40 ya? Bisa. Iya. Nah, yang terakhir yang punya customer yang kemarin tuh yang si warna emas yang DTA itu terakhir ada penawaran di angka 50. Yang kemarin itu kan yang warna emas itu? Yang warna emas. Iya. Cuman ownernya masih sayang atau mau dipakai dulu, pakai kerja, Iya. jalan. Oh ya, orang ini sih knalpotnya aja baru dapatnya kan dia kan? Knalpot Baru. sebenarnya second, cuman emang Kondisi baru, kondisinya seperti baru karena kan emang kebetulan si ownernya ini kan kerjanya kan bolak-balik ke US gitu atau Australia, jadi dia kalau pulang dari kerjaan gitu kadang nenteng serva satu untuk motornya yang apa yang lagi dibangun gitu. Lama-lama dagang juga tuh dia tuh. Lama-lama ya udah dagang sekarang. Emang udah dagang. Barang-barang yang kelebihan mau dijual-jualin kan. Nah, siap-siap. Kalau boleh tahu apa aja tuh? Sekarang gini, ini banyak juga sih. Kebetulan bad listeners yang lain juga ada juga penyuka motor-motor tua dan khususnya juga Yamaha DT ya. Nah, ini karena ini motor karena punya cerita sendiri. Kalau orang bilang kan, kalau dulu ini bilang namanya trail kuning ya. Iya, Trail kuning. benar. Warna identiknya warna kuning banyak ya. Ya, karena zamannya kalau tahun dulu tuh antara apa namanya tahun 70 sampai masuk beneran Topan, terus juga Roy Martin, ya kan? Martin. Terus ada Rano Karno juga sama Jesse Gusman, Iya. ada juga. Nah kalau TS100 Roma Irama tuh Satria bergitar tuh. Iya. Gua hafal bener sekarang hidup di zaman itu sih. Dan banyak. Kenapa apa gini Om? Jadi pas kemarin ngebangun, jadi kebetulan si ownernya juga detail ya. Jadi kita sampai nyari manual book. Jadi semua part per part, maksudnya bentuknya gimana. Jadi benar-benar ngikutin manual book. Jadi secara nggak langsung jadi apal jadinya. Iya benar. Iya sih kalau udah kayak begitu. Dan kalau udah kayak gitu kepancing idealisme yang tadinya cuman mau sekedar ngebangun, tapi ininya kurang deh, ini kurang, biasa kayak gitu. Ibaratnya kayak orang bikin musik lah, ilustrasi musik kan gitu. Segini dia denger lagi, kurang di sini, tebelin di sini, tambah instrumennya begitu. Dan mau itu apa ya? Rasa kepuasan itu kan kadang-kadang nggak cuma dicapai ketika kita dengan susah payah seperti itu gitu loh. Tapi ketika misalnya setelah kita bandingkan barang kita tahun ternyata jauh lebih baik dari orang yang sudah memodifikasi yang sesuai dengan yang kita buat gitu kan, ada maksudnya komputer. Wah ini punya kita ternyata nggak jelek-jelek banget, bahkan lebih gitu. Nah itu gitu biasa nih kayaknya nih. Iya, kadang di situ jadi ikutan bangga ya, walaupun kita cuma kerjain doang gitu Om, kita bantu waktu garapnya jadi ikut senang. Oke Om Eko, sebelum kita lanjut lagi kita selingin dulu satu lagu ya supaya apa namanya Bikin kaki-kaki modern gitu ya. Iya, cuman nggak upside down ya, tetap yang teleskopis leading angle gitu, yang conventional fork ya, nggak upside down gitu. Nah itu dia pengen kayak gitu. Ada beberapa teman sih, salah satunya dari dia udah ke bengkel lu, cuman katanya lu nggak ada gitu kan. Oh iya, ini udah balik lagi. Nunggu. Oh udah ada dia, ada di situ dia. Oh iya, salam dari Om Yonpet Bil. Waduh luar biasa itu dia. Dia tuh ini loh, juara dunia motocross lo itu deh. Iya. Tapi dunianya dunia wadam tapi. Iya dia. Selamat ya kalau gitu, kalau udah sampai di sana. Jadi memang seru sih ya kalau bicara motor trail ya, khususnya apa namanya motor lawas ya. Karena kalau yang gue tahu, nah ini DT juga punya sejarah juga. Karena gue dulu pernah nemenin temen gue, ada salah satu crosser nasional, kalau sempat dengar Tony Kebo dulu namanya. Nama aslinya ya Tony Usman, Tony Kebo. Dia dulu tim Yamaha Indonesia itu tahun 80-an kan. Nah, kebetulan dia gampang aja gitu kalau minta motor-motor baru gitu kan ke Yamaha. Keluar lewatin motor DT kalau nggak salah tahun 82 itu. Syuting buat acara filmnya Benyamin S, kalau pernah nonton, sama Elis Darlia tuh yang sama gilanya itu. Nah itu kan ada DT itu yang standing tuh, Benyamin kan pakai itu. Iya. Nah, oh iya ada. Nah itu stuntman-nya temen gue, dan gue kebetulan
nemenin nge-shootnya tuh, bantuin juga untuk apa namanya untuk apa sih namanya figurannya ya kan. Apa sih namanya kalau stuntman-nya? Stuntman. Iya, gitu loh. Jadi gue tahu persis tuh. Waktu ditanya kan sama si produsernya, motor trail apa yang paling kenceng ya kira-kira ya, tapi harganya nggak terlalu, udah pakai Yamaha DT aja. Jadi orang Yamaha ya kan. DT aja pakai DT. Iya, jadi kompetitornya mungkin masih nggak terlalu banyak kali Om dulu ya. Iya, tapi kalau benar-benar standar dikeluarin antara KE, DT dan Yamaha DT dan yang lain-lain, kalau dipakai tenaga yang paling bagus DT memang. Tenaga paling bagus Yamaha. Oh iya. Akselerasi bawahnya akselerasinya yang paling dapat itu dia. Paling dapat bener Om. Karena kalau percaya apa nggak percaya, RX King itu ya RX ya, intinya itu semuanya ada apa namanya berangkatnya itu dari Yamaha DT. Ya, dari mulai kubah bloknya segala macam itu semuanya dari situ. Karena itu kan jadi kayak cikal bakalnya racing Om. Iya, cikal bakalnya dari situ karena memang dia dibilang high kompresi juga lumayan gitu kan ya, tapi apa ya, bertenaga lah gitu loh. Tapi DT yang mulai tahun 77 tuh yang 75 emang agak-agak 75 ke bawah tuh ya, 76 ke bawah itu nggak bertenaga emang, yang bloknya besi ya. Yang bloknya besi. Agak-agak. Chipnya itu juga Dono juga tuh ya, Warkop Dono tuh apa, Warkop DKI itu juga kan kebetulan ikut juga tuh ininya jadi stuntman-nya kan, ada Tony juga, ada si siapa, ada Onomikono kalau nggak salah, itu pakai YZH atau kalau nggak salah, YZ warna putih. Lebih enak itu. Iya. Itu cuman lucu itu, gearnya ada di kanan itu dia, sekali-kalinya tuh Yamaha tuh ada gitu, H sama J dia, ada gearnya di sebelah kanan. Jadi tapi kayak nggak emang apa sih ya, ini aja hanya dua kali periode itu aja karena dianggap kurang berhasil sih. Tapi waktu itu pakai itu dia. Iya, berarti salah satu motor yang patut diburu ya Om ya. Iya, betul. Ya sukses ya KOS satu lagi. Mungkin kalau teman-teman nih ada beat listeners yang mau ikut modifikasi motornya untuk yang motor-motor lawas kayak begitu. Ini kira-kira alamatnya ke mana nih? Alamatnya ke ini Eko Jaya Motor, jadi bisa kebetulan ada ini juga di alamat di Google-nya, ada Google bisnisnya, jadi ketik aja Eko Jaya Motor Jakarta nanti muncul. Nanti di situ ada nomor teleponnya, ada alamatnya juga lengkap. Ada, jadi di itu ya, di Eko Jaya Motor ya. Jadi keyword di Google-nya ketik Eko Jaya Motor nanti muncul. Oke, siap. Oke kok, sukses ya untuk modifikasinya. Terus ya, juga sama-sama. Untuk juga ininya apa namanya, komunitasnya makin berkembang. Sama jangan lupa gue nitip kaos gue tuh di situ ya. Siap, udah disiapin. Salam tuh sama Yonpet tuh gitu loh. Gitu. Iya, kalau ngerecokin suruh pulang aja gitu ya. Oke, Mas Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You can't always get what you want.